Ada nggak yang merasakan seperti itu? Oh, nggak ada ya? Ada. Nah, siapa yang merasa frustasi dalam pengalaman seperti itu? Halo? Siapa yang merasa frustasi? Kok aku udah bisa lewat Tuhan dari kesalahanku ini, dari dosa, dan juga aku tidak lewat Tuhan dari setiap ujian. Kalau ada pencobaan yang seperti ini, kok aku masih bersungguh-sungguh Tuhan? Kok aku masih melihat masalah ini dari kacamata aku Tuhan? Kalian Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus bernubuat bahwa akan ada dari antara kamu yang tidak akan mati sebelum melihat aku dalam kemuliaannya? Sebab lihat, semua murid-murid Tuhan Yesus sebelum Yesus mati, semua tunggang langkah kan? Semua tunggang langkah. Tapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pertama-tama mereka masih tidak percaya, termasuk Thomas. Dan setelah pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi murid yang mengalami kemenangan. Dan juga setelah Yohanes pulang dari Pulau Patmos, dia bisa menjadi berkat. Cara luar biasa. Nah, mari lihat Bapak Ibu, kita buka kemenangan ini di Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2. Inilah kunci kemenangan kita untuk menghadapi tahun 2000 selanjutnya, 2026 dan 2000 selanjutnya. Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2. Kita baca. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka surga, dan suara yang dahulu yang kudengar berkata kepadaku seperti sangkakala, katanya, naiklah. Kok bisa potong-potong ya? Aku akan menunjukkan Wahyu 4 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta dan terdiri di surga, dan tahta itu duduk seseorang. Inilah kunci keberhasilan gereja Tuhan, yaitu Tuhan berkata, naiklah kemari. Jadi sesuatu perjalanan hidup itu bukan menurut agenda manusia, tetapi menurut agenda Tuhan. Tuhan berkata, naiklah kemari, aku akan tunjukkan. Nah, lihat Bapak, apa yang membuat kita selalu kalah dalam menjalani perjalanan mengikut Tuhan? Menyangkal diri, memutuskan hubungan batin dengan lebih mengasihi keluarga, atau lebih mengasihi harta atau hobi atau jabatan daripada mengasihi Tuhan. Dan juga yang ketiga, kita tidak merasa layak menjadi istrinya Tuhan. Itu kan syarat mengikut Tuhan. Sangkal diri, memutuskan hubungan batin, lalu yang ketiga, layak bagi Tuhan. Gitu ya. Nah, apa rahasianya? Ketika kita melihat kegagalan demi kegagalan kita selama ini, sepanjang tahun ini, kita melihat dari kacamata manusia, bukan dari kacamata kemuliaan Tuhan.
lihat, coba kita lihat dari sudut pandang perspektif perjanjian lama. Siapa masih ingat cerita tentang pengangkatan Ratu Ester menjadi Ratu Ahasiweros? Siapa yang masih ingat? Nanti baca kitab Ester ya. Waktu itu Ratu Wasti digantikan. Ratu Wasti membuat pesta sendiri. Waktu Raja Ahasiweros menggelar pesta, lalu Ratu Wasti juga membuat pesta yang lain, sehingga dia dipecat menjadi ratu. Lalu waktu itu dibuatlah semacam kompetisi. Dipilihlah dari semua para putri-putri di kerajaan itu siapa yang layak menggantikan Ratu Wasti. Dan kita tahu Ratu Ester lah yang terpilih. Amin. Nah, kita lihat dulu dari sudut pandang perspektif perjanjian lama. Nah, lihat, Ratu Ester terpilih. Nanti Bapak Ibu baca ya, minimal pasal 1, pasal 2. Ratu Ester terpilih karena dia mendengar nasihat daripada pamannya Mordekai. Dia mengatakan, pamannya Mordekai mengatakan, jangan ceritakan engkau dari mana asalmu. Lalu Ester mengikuti apa yang menjadi nasihat daripada pamannya. Dia tidak memberitahu. Nah, lihat Bapak Ibu. Lalu apa yang membuat Ester berhasil? Nah, kita baca Ester pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ester pasal 2 ayat yang ke-15. Ini rahasianya dia bisa terpilih menjadi ratu. Minggu kemarin kan kita belajar bahwa kalau kita mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Lalu yang ketiga, kita layak menjadi miliknya. Nah, kita sekarang lihat dari kacamata perjanjian lama, bagaimana kita bisa terpilih menjadi ratu. Kita mau menjadi mempelai Tuhan. Amin. Nah, lihat Ester pasal 2 ayat 15, kita baca. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Artinya Ester selalu mengikuti, artinya dia selalu mau belajar. Satu prinsip di mana kita mau menjadi terpilih, menjadi miliknya, kita harus mau belajar, yaitu menjadi muridnya. Amin Bapak Ibu. Kita harus mau belajar, sebab dari gaya hidup kita yang lama, kita ini manusia dosa. Kita mau berubah menjadi manusia pilihan Allah, menjadi milik Tuhan. Tanpa kita mau belajar, bisa nggak kita mencapai? Nggak mungkin bisa. Sebab itu kita disuruh belajar mengenal Tuhan, mengenal Allah, bahkan juga bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Tanpa mau belajar mengikuti kehendak Tuhan, kita tidak bakalan sampai menjadi milik Allah. Nah, lihat, Ester mengikuti semua
apa yang dikehendaki dan dianjurkan oleh Hegai, yaitu penjaga, yaitu disebut sida-sida, yang menjaga Esther, yang memberikan nasihat kepada Esther dan juga perempuan lain. Perbedaan Esther dengan perempuan calon ratu pengganti Ratu Wasti, dia selalu mau diajar, sehingga Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Nah, ayat 16 dan 17, coba kita baca 16 dan 17. Dampak daripada Esther mau belajar. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah yang lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Siapa yang percaya bahwa kita semua umat tebusan Tuhan yang percaya kepada Dia, mengasihi Tuhan? Kita semua percaya mengasihi Tuhan. Tapi kalau dikatakan begini, siapa yang layak menjadi mempelai? Apakah kita semua layak? Kasih Tuhan kepada kita sama. Tapi apakah kasih Tuhan berbeda kepada kita satu dengan yang lain? Itu tergantung daripada apa? Respon daripada kita mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Sebab dalam kerajaannya nanti ada yang disebut yang ikut memerintah bersama dengan dia. Nah lihat, yang ikut memerintah bersama dengan dia harusnya keluarga sang raja. Dan ada rakyat yang diperintah. Jadi mari perhatikan masa depan kita nanti di kerajaan Sorga. Apakah kita terpilih menjadi keluarganya, mempelainya, atau kita rakyat yang diperintah saja? Itu akan berlangsung sampai kepada kekal selamanya. Itu persiapannya di muka bumi ini. Amin. Nah, jadi oleh karena Esther mau belajar apa yang dianjurkan oleh sida-sida itu, dia mendapatkan kasih karunia. Dalam bahasa aslinya, kasih karunia dari Allah, bahwa dia disukai oleh raja, sehingga dia terpilihlah menjadi pengganti Ratu Wasti. Nah, yang pertama adalah dia mau belajar menjadi murid. Yang kedua, Esther 2 ayat 12. Esther 2 ayat 12. Kita baca. Tiap-tiap kali seseorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian dan perempuan. Nah lihat Pak, ada 2 tahap yang dilakukan kepada semua perempuan calon pengganti Ratu Wasti. Semua berlaku, termasuk Esther. Nah, 6 bulan pertama dia dikatakan mengalami detoksifikasi. 6 bulan pertama, yaitu semua yang bau-bau dari badannya itu akan didetoks. Nah, misalkan dia suka makan jengkol, atau ada nggak, kalau kita nggak ada yang susah di sini ya, kalau kita makan sesuatu atau juga kurang enak atau nggak pas kita, atau nggak sikat gigi lah,
selama 2 hari, 3 hari, apakah kita membawa bau? Betul ya? Atau siapa di sini yang tadi datang ke gereja pakai parfum? Oh iya, sebagian besar nggak pakai parfum ya. Pakai kan? Nah, lihat, waktu kita dikatakan mau menjadi ratu, menjadi kesukaannya raja, apa dampaknya kalau kita sebagai Kristen tidak mau didetox selama 6 bulan dari 20 bulan? Kira-kira ada nggak raja yang suka mencium ratu yang baru? Ada nggak? Misalkan dia baru makan jengkol, dia nggak sikat gigi. Waktu raja mengatakan dindaku, lalu datang dia menjawab, ya kakanda, baunya minta ampun. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita mau menjadi mempelai yang tepat. Bisa gak kita dekat sama Tuhan kalau kita masih bau kedagingan? Kalau kita masih sombong, kalau kita masih sakit hati, kalau kita masih tidak mau mengampuni orang, kalau kita masih suka hal kedagingan, kita tidak mau didetoks sama firman Tuhan, kira-kira kita layak nggak menjadi calon istrinya Tuhan? Bisa nggak mendekat kita kepada sang raja? Itu makanya kita belajar 70-80 tahun ini. Makanya definisi diberkati Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Definisi daripada kita yang mengasihi Dia diterangkan di ayat 29. Bagi kita yang terpanggil, yang mau diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi definisi diberkati bukan kaya, bukan punya jabatan, tetapi kalau kekayaan dan jabatan itu membuat kita menjadi semakin serupa dan sedapat dengan Allah, itulah definisi diberkati. Amin. Semakin kita menguduskan diri, nah lihat Bapak Ibu, kegagalan kita mengikut Tuhan karena melihat untuk menguduskan diri dari segi manusia. Kalau kita melihat dari kacamata kemuliaan, kalau kita melihat dari kacamata bahwa kita mau diangkat menjadi mempelainya Tuhan, mana lebih mudah bagi kita? Dari sudut kacamata manusia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, atau dari sudut pandang kacamata kemuliaan Tuhan bahwa untuk kudus itu adalah kehendak Raja supaya aku layak menjadi miliknya? Mana lebih mudah? Halo, mana lebih mudah? Kita memiliki paradigma, susah kali untuk hidup kudus ya. Atau kita memiliki pikiran yang baru, yaitu aku kudus karena Tuhan mau membuatku menjadi milik kepunyaannya. Berbeda kan? Berbeda. Amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari kacamata kemuliaan Allah, bahwa Dia mau mengangkat kita menjadi mempelainya di dalam kemuliaannya, tentu kemuliaannya tidak bisa berhubungan intim atau tidak bisa dekat-dekatan dengan orang yang masih banyak kedagingan. Itu membawa bau dan jijik. Tetapi mari kita tangani itu dari sudut kacamata kemuliaan Tuhan, bahwa Dia menginginkan kita kudus supaya kita layak menjadi mempelainya.
supaya kita layak dekat dengan Dia. Jangan menghakimi dirimu bahwa Tuhan telah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita miliki kacamata yang baru. Jadi kita jangan kembali kepada pola yang lama, pikiran yang lama. Oh, aku jatuh lagi. Oh, enggak. Aku mau hidup benar karena Tuhan menghendaki supaya aku tidak bau. Kalau aku didetox dengan kebenaran firman Tuhan, dibuang setiap racun kedagingan dari hidupku, itu adalah untuk kebaikanmu supaya aku layak menjadi mempelainya. Amin, Bapak Ibu. Siapa yang mengalami proses demi proses dalam kehidupannya, yang selalu berkata, sampai kapan Tuhan proses ini berlalu? Jangan mata kita tertuju kepada proses, tetapi mata kita tertuju kepada Tuhan. Aku masih baunya. Secara daging aku masih belum bisa membawa keharuman kepadamu. Biarlah aku boleh membawa keharuman kepadamu, menanggalkan setiap dosa dan pelanggaran ini. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, itu di bulan pertama, di 6 bulan pertama, dia Esther didetox, dibuang semua kebauan yang ada melalui tubuhnya. Yang kedua, dia direndam dengan minyak parfum. Nah, lihat, kalau kita pakai parfum gimana? Semua pakai rata-rata baptis percik disemprot. Betul. Kalau di zaman Ratu Esther, udah direndam. Ada yang pernah mandi sauna, mandi buah, kira-kira seperti mandi umum. Itu dibuat ramu-ramuan. Bayangkan direndam dengan ramu-ramuan yang membuat tubuhnya harum, supaya raja senang waktu ratu ini, calon ratu ini datang mendekat kepada dia, membawa keharuman. Kira-kira begitulah kita di hadapan Tuhan, supaya kita membawa keharuman, kita pun memuji, memuliakan Dia. Kenapa Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal? Jangan bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, kira-kira membawa keharuman di mata Tuhan. Tetapi kita sama seperti Daud mengatakan, hai jiwa, pujilah Tuhan. Walaupun dia merasa gak enak oleh suasana, tetapi dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Makanya kita diajar mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang membawa keharuman kepada Tuhan. Amin. Sebab di Mazmur 22 ayat 4 dikatakan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Nah, kita direndam dengan kebenaran firman Tuhan, lalu kita merenungkannya siang dan malam, lalu kita berusaha untuk melakukannya. Lihat, keberhasilan di perjanjian lama adalah keberhasilan karena melakukan hukum, karena melakukan hukum Taurat. Tetapi keberhasilan di perjanjian baru tidak karena berhasil melakukan hukum, tetapi karena melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa lebih daripada hukum. Kalau hukum milik semua agama mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Makanya berbeda kekristenan dengan agama-agama lain. Kekristenan mengatakan bahwa Tuhannya ada di dalam kita, Dia beserta dengan kita, Dia berhubungan dengan kita. Kita pun bisa mengerti kehendaknya dan kita pun rindu melakukannya. Amin, Bapak Ibu. Kenapa kita dilatih
seperti ini di muka bumi ini. Sebab di dunia akan datang, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Cara berpikir Allah, kita hendaknya sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Artinya cara berpikir kita sudah seperti cara berpikir Tuhan Allah kita. Tidak perlu lagi diajarin menjalankan pemerintahan di dunia akan datang. Makanya kita direndam dengan kebenaran, direndam dengan hadirat Tuhan, direndam dengan kemuliaan Allah. Itu yang membawa keharuman di depan Tuhan. Makanya kita bisa mendekat kepada Tuhan karena Tuhan telah jamin oleh darah-Ku setiap dosa dan pelanggaran kita itu tidak mempengaruhi kita. Kita dijamin untuk datang bersekutu dengan Dia setiap waktu. Ini bedanya umat perjanjian baru dengan umat perjanjian lama. Umat perjanjian lama, waktu Musa bertemu di Keluaran pasal 3 dengan Tuhan, Musa tanggalkan kasutmu, sebab tempat ini kudus. Dan juga kalau mereka berhubungan di bait Allah, di kemah tabernakel Musa, hanya imam besar sekali setahun yang bisa mewakili bangsa Israel untuk berjumpa dengan Tuhan di ruangan Maha Kudus. Tetapi bagi umat perjanjian baru, Dia sudah tinggal dalam kita. Berbeda kan? Sangat berbeda. Inilah kemuliaan Tuhan yang dijanjikan kepada kita. Dan ini jaminannya. Ini yang terakhir. Siapa senang mendengarkan kata terakhir? 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6. Kita baca 2-3. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Siapa di sini yang masih jatuh dalam dosa? Yuk. Iya. Saya juga termasuk. Nah, bagaimana caranya kita bisa menang dari dosa? Firman Tuhan mengatakan kita tetap berada di dalam Dia. Kita melihat kemuliaan Allah. Kita mengenal Dia. Nah, kita jangan memandang dari sudut pandang kemanusiaan kita yang masih gagal, dan gagal lagi. Ya, kita memandang kita di dalam Dia. Nah, lihat, saya akan ceritakan sebuah ilustrasi. Nah, adalah seorang anak. Ada seorang anak remaja. Dia pemungut. Dia mengais-ngais sampah supaya dia bisa makan. Jadi kan? Lalu ada seorang raja mengangkat dia, mengadopsi dia menjadi anak raja dan disebut pangeran. Nah, raja dan juga semua pejabat istana mengajari dia berubah gaya hidupnya dari seorang pemulung menjadi seorang pangeran. Wajar kan? Lihat oke. Tapi suatu ketika anak ini pergi ke tong sampah, lalu dia mengais-ngais tong sampah dan dia mencari makanan untuk dimakan. Lalu raja tersebut datang memanggil dia. Anak,
masih mencari makanan di tong sampah? Padahal engkau sudah bebas meminta apapun makanan yang kau inginkan di kerajaan ini, engkau bisa memakannya. Coba bandingkan cerita ini dengan kehidupan kita. Bukankah kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya? Amin. Yesus telah menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Tetapi apakah kita masih mau seperti anak kecil ini pergi ke tong sampah dan mencari makanan dari tong sampah? Kita masih mau berbohong. Artinya kita masih mau mengikuti gaya hidup sebelum diangkat menjadi anak raja. Kita masih mencari makanan di tong sampah. Sebelum kita diangkat menjadi anak, kita masih suka-suka berbohong, tidak jujur, menyakiti hati orang lain. Semuanya itu untuk bisa lepas dari situ, Tuhan telah memberikan kata kunci kepada kita supaya kita tetap di dalam Dia, sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Anak itu sudah bebas berlaku yang baik. Dia sudah bebas dari status dia jadi pemulung. Kita sudah bebas dari perhambaan dosa. Kita nggak perlu lagi kembali ke dunia lama. Amin. Kita harus melihat kemuliaan Allah, apa yang Bapa sediakan bagi kita. Kebebasan, kemerdekaan dari dosa itu sudah tentu Tuhan sediakan bagi kita. Dengan mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Coba kalian renungkan nih Bapak Ibu. Makanya dikatakan setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Coba waktu kita jatuh dalam dosa, apakah kita di dalam Dia? Waktu kita benar-benar di dalam Dia, melihat Dia, darahnya yang tercurah bagi kita, apakah kita masih tega berbuat dosa? Nah, mari lihat dari kacamata kemuliaan Tuhan. Tadi yang terakhir, ayat penghabisan. Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Ini tujuan daripada kita melihat kemuliaan Allah. Efesus 1 ayat 18-19. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudusnya, sehingga kita memiliki mata hati yang terang. Waktu raja itu mengatakan, ngapain kamu pergi ke tong sampah? Kamu bebas kok makan di kerajaan ini. Kamu bebas, gak perlu ke tong sampah lagi. Kamu gak perlu berbuat dosa lagi. Kamu tinggal merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan kehendak Allah. Kalau kita melihat dari kacamata itu, artinya kita memiliki mata hati yang terang. Amin. Kita tidak perlu lagi kembali ke tong sampah dan mengais-ngais untuk makan. Yang pertama dikatakan,
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Itulah tujuan dan masa depan kita, menerima kemuliaan Allah. Yang kedua, ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Inilah dua janji Tuhan bagi kita yang melihat dari kacamata Tuhan melihat, sehingga kita memasuki tahun 2026, tahun selanjutnya, melihat dari kacamata kemuliaan Tuhan, bukan dari kacamata kemanusiaan kita lagi. Kita harus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita tinggal di dalam Dia. Amin. Katakan kiri kanan, jangan bolak-balik lagi ke tong sampah. Amin. Jangan bau di hadapan raja. Kita harus harum di hadapan Tuhan supaya kita layak menjadi mempelainya. Kapanpun kita diangkat oleh Tuhan, Dia menemukan kita pantas menjadi miliknya. Amin. Tahun depan kita mengalami ini semuanya. Kita memiliki mata hati yang terang, melihat Tuhan dalam kemuliaannya, jangan lagi dari kemampuan manusia kita yang selalu gagal dan gagal lagi, tapi kita melihat dari kacamata kemuliaan Tuhan. Maka itu yang dinubuatkan Tuhan Yesus, bahwa ada di antara kamu, mari ketemukan diri, yang akan melihat kemuliaanku sebelum dia mengalami kematian. Naiklah kemari, kata Tuhan Yesus kepada Yohanes. Kita pun naiklah, kita naik level, jangan lagi memandang dari sudut pandang dari sudut pandang Tuhan sampah, tetapi kita melihat dari sudut pandang kemuliaan Allah. Mari kita berdiri.
kebaikan-Mu. Biar sepanjang hidup kami memuliakan Engkau, mengucap syukur bahwa kami telah melihat kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu menceritakan kebaikan-Mu bahkan sebelum dunia ini dijadikan, sebelum kami ada, Engkau telah merancangkan kami hidup dalam kemuliaan. Sekalipun kami jatuh dalam dosa, Engkau tidak membiarkan kami hidup dalam dosa Tuhan. Sebab itu Engkau mengutus anakmu yang tunggal menjadi juru selamat, sekaligus menjadi Kristus dan sebagai Tuhan, menjadi Raja bagi kami, bahkan di dunia akan datang, hidup dalam kekekalan selama-lamanya. Untuk itu Engkau persiapkan kami, sehingga kami memiliki hati yang mau diajari Tuhan, hati yang rindu diajari. Engkau mendetoks kami, Engkau membuang setiap racun kedagingan dalam penyangkalan kedagingan kami Tuhan, dan juga pemutusan hubungan batin, ya Tuhan, yang lebih mengasihi Engkau daripada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami layak menjadi milik-Mu Tuhan. Kapanpun Engkau menjemput kami, bahkan di tahun baru, di tahun 2026 dan selanjutnya, kami mau menjalani hidup kami setelah kami Engkau berikan mata hati yang terang, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu, kemenangan-Mu, sehingga kami boleh seperti murid-murid-Mu. Bahkan kami tidak takut mati martir, karena kami telah melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami melihat dari sudut pandang kekekalan, sehingga kami boleh mengikuti kehendak-Mu, bukan karena takut dihukum, tetapi karena kami rindu menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menteraikan firman-Mu. Roh Kudus berbicara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.